Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngelewatin lingkungan sekitar, terus ngelihat ada ketidakadilan atau masalah sosial, dan di dalam hati bergumam, duh harusnya ada ngelakuin sesuatu nih soal ini. Nah, hari ini kita bakal sama-sama ngubah pola pikir itu. Daripada cuma jadi penonton, gimana kalau kita mulai belajar untuk jadi arsitek perubahan yang aktif? Kita menyebutnya dengan intervensi komunitas. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana sih caranya kita nanganin masalah sosial yang kelihatannya supermasif dan mustahil diselesain, kayak kemiskinan, ketimpangan, atau diskriminasi, menjadi tantangan nyata yang benar-benar bisa kita ukur dan kita atasi? Kabar baiknya, kita punya kekuatan dan metodologinya loh untuk ngebongkar masalah-masalah yang udah mengakar ini. Ini bukan sulap, ini murni soal ilmu pengetahuan dan aksi nyata yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, kita udah nyiapin peta jalan yang jelas nih buat hari ini. Kita akan bahas mulai dari akar sejarahnya, nilai-nilai intinya, hubungannya dengan SDGs, apa itu intervensi sosial, sampai nanti kita bedah model PETH yang bakal ngebantu banget buat aksi nyata kita. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, akar sejarah intervensi komunitas. Kalian tahu nggak, gerakan sebesar ini ternyata lahir dari sebuah rasa frustrasi. Bayangin deh, di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, para profesional mulai sadar kalau ngerawat pasien mental satu persatu di rumah sakit jiwa itu ternyata nggak cukup. Ada ketidakpuasan yang lumayan mendalam sama pendekatan tradisional saat itu. Puncaknya di tahun 1965, di konferensi Swampscott, para psikolog akhirnya sepakat buat ngelahirin yang namanya psikologi komunitas. Mereka sadar mereka harus jadi agen perubahan proaktif. Terus, setahun kemudian di 1966, Asosiasi Psikologi Amerika resmi ngebuka divisi 27 khusus untuk bidang ini. Para pionir ini sadar betul kalau ngobatin orang yang terisolasi itu percuma, kalau kita nggak memperbaiki sistem yang bikin mereka sakit dari awal. Jadi, di titik ini ada pergeseran paradigma yang benar-benar luar biasa. Kita ninggalin pendekatan tradisional yang pasif dan reaktif, yang cuma nunggu pasien datang buat diobatin. Fokusnya langsung bergeser drastis ke kolaborasi dan partisipasi. Kita sekarang dituntut untuk jadi agen proaktif yang ngedorong aksi nyata. Intinya, kita nggak cuma nyembuhin individu, tapi kita juga berupaya memberdayakan masyarakat buat mecahin masalah komunitas sama-sama. Lanjut ke bagian kedua, nilai inti perubahan sosial. Ini nih prinsip-prinsip yang jadi kompas kita sekarang. Tiap agen perubahan pastinya butuh pijakan yang kuat dong. Nah, ada 8 nilai inti nih yang jadi pondasi intervensi komunitas. Kita bicara soal keadilan sosial, menghargai keragaman manusia, ngebangun rasa memiliki komunitas, dan pastinya promosi kesejahteraan. Selain itu, program kita wajib ngedepanin pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dikerjain secara kolaboratif, punya dasar empiris atau data yang valid, dan pakai perspektif bertingkat. Nilai-nilai ini super penting buat mastiin kalau niat baik kita nggak malah jadi bumerang, tapi benar-benar adil, inklusif, dan teruji secara ilmiah di lapangan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, SDGs dan kesejahteraan bersama. Pasti udah nggak asing lagi kan sama 17 tujuan pembangunan berkelanjutan alias SDGs. Ini adalah komitmen dunia dari tahun 2015 untuk mencapai kesejahteraan global di tahun 2030. Terus, apa hubungannya sama kita? Gini, setiap kali kalian bikin intervensi di lingkungan kalian sendiri, entah itu bikin program air bersih atau ngedorong kesetaraan gender, kalian tuh nggak cuma lagi ngebantu tetangga doang loh, kalian secara langsung lagi berkontribusi ke agenda global ini. Jadi, aksi kecil kalian di akar rumput itu sebenarnya adalah bagian dari misi dunia. Keren banget kan? Kita lanjut ke bagian keempat. Apa itu intervensi sosial? Mari kita luruskan definisinya. Kalau kalian perhatiin kutipan ini, poin paling krusialnya ada di frasa proses yang disengaja. Intervensi sosial itu sama sekali bukan tindakan amal yang reaktif atau cuma bagi-bagi bantuan secara acak ya. Ini adalah arsitektur sosial yang benar-benar direncanakan secara matang. Tujuannya jelas, ningkatin kesejahteraan masyarakat. Caranya gimana? Dengan berani ngerubah kebijakan, ngerombak program, meratakan sumber daya, sampai ngubah norma budaya yang mungkin selama ini merugikan. Benar-benar kerjaan yang strategis dan disengaja. Asyiknya lagi, strategi ini tuh fleksibel banget. Kadang, sebuah masalah cuma butuh single action atau aksi tunggal aja. Misalnya kampanye sehari bersihin sungai dari sampah. Tapi buat masalah sistemik yang lebih ribet, kita butuh yang namanya cluster of actions atau kelompok aksi yang berlapis-lapis. Jadi selain bersih-bersih sungai, kita juga ngasih edukasi pengolahan limbah, lobby pemerintah buat nambahin tong sampah, dan ngajarin cara daur ulang yang bisa jadi duit. Pendekatannya tinggal disesuaiin aja sama apa yang paling dibutuhin sama masyarakat setempat. Tapi tunggu dulu.
Sebelum kita buru-buru turun ke lapangan bergaya layaknya superhero, ada fase pra-implementasi yang wajib banget dilaluin. Kita harus lakuin asesmen masalah secara mendalam, bikin rancangan program, dan yang paling krusial, konsultasi rancangan bareng komunitasnya langsung. Jangan pernah deh kita berasumsi kalau kita yang paling tahu solusinya, tanpa nanya dan kolaborasi langsung sama masyarakat yang ngalamin masalah itu. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, model PAT untuk aksi nyata. Kenalin nih model P8. Ini bisa dibilang buku pedoman andalan kita. Model P8 ini adalah metodologi super terstruktur yang bakal mandu kita untuk ngambil suatu masalah yang kelihatannya rumit banget dan mecahnya jadi langkah-langkah yang bisa dikelola, dianalisis, diuji, sampai akhirnya tuntas diselesain. PAT itu sendiri adalah singkatan dari Problem, Analysis, Test, dan Help. Coba perhatiin alurnya, logis banget kan? Kita nggak bisa dong tiba-tiba langsung ngasih help atau bantuan tanpa tahu pasti apa masalahnya, menganalisis penyebabnya, dan nguji solusi kita. Ini tuh semacam jembatan yang mengubah kebingungan jadi solusi yang benar-benar terukur. Mari kita bedah 2 langkah pertamanya dulu. Langkah pertama, problem. Di sini kita wajib ngenalin dan mendefinisikan masalah dari kacamata si komunitas itu sendiri. Kalau dari awal kita salah nentuin masalah, kesananya pasti gagal. Nah, kalau masalahnya udah jelas, masuk ke langkah kedua, analysis. Di sini kita cari tahu akar penyebabnya. Kenapa sih masalah ini bisa muncul? Kalau kita nggak ngelakuin analisis yang benar, ibaratnya kita cuma ngobatin gejalanya doang, bukan penyakit utamanya. Terus paruh kedua ini fokusnya murni ke eksekusi. Langkah ketiga adalah tes. Di fase ini kita nguji nih, apakah hipotesis kita soal penyebab masalah itu benar valid di lapangan? Kalau udah teruji, baru deh kita masuk ke langkah keempat, yaitu help. Berdasarkan semua data tadi, kita bangun program intervensi yang sesungguhnya. Dan ingat ya, fase help ini belum selesai pas programnya jalan, tapi juga mencakup evaluasi untuk mastiin kalau aksi kita itu benar-benar bawa dampak positif. Sekedar ngingetin lagi soal proses perancangan, setelah masalah ketahuan dari langkah awal PATH tadi, kita harus ngapain? Ya, kita harus nentuin tujuan intervensi yang spesifik, bikin rencana program yang matang, dan ini nih yang sering banget kelupaan. Kita harus bisa memprediksi tantangan atau hambatan apa aja yang mungkin bakal muncul di depan nanti. Sebagai penutup, kalau kalian benar-benar mau jadi pembawa perubahan hari ini, coba deh mulai perhatiin lingkungan kalian dan tanyain hal-hal ini. Apa sih sebenarnya masalah utamanya? Kenapa itu bisa jadi masalah? Siapa yang paling ngerasain dampaknya? Dan apa akar penyebabnya? Kalau kalian udah bisa membedah pertanyaan-pertanyaan ini secara sistematis pakai prinsip yang kita bahas tadi, kalian udah nggak sekedar ngamatin dunia lagi, kalian lagi siap-siap buat ngubahnya. Jadi gimana? Udah siap bikin perubahan nyata di komunitas kalian? Terima kasih ya udah ngikutin eksplorasi materi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.